Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ini aku lagi dalam perjalanan mau kondangan, jadi kontennya dari mobil aja. Nah, ini ada beberapa update seputar Inter. Yang pertama, yang utama nanti soal ada friksi lagi setelah sebelumnya friksi dengan Brozovic, sekarang friksi dengan Skriniar lagi, tapi nanti kita bahas. Sekarang yang ringan-ringan dulu update-nya. Kalau kawan-kawan kemarin yang bilang udah Korea mending jual aja, Korea itu sudah masuk daftar jual, cuma belum ada yang beli waktu itu. Tapi sekarang katanya ini ada dua klub Liga Inggris yang berminat, yaitu Aston Villa sama West Ham. Cuma aku agak gimana ya, mau nggak mereka bayar 15 juta, karena Inter menghargai 15 juta. Itu pun sebenarnya kita udah rugi kan, dari 34 juta belinya. Aduh, jual 15 juta itu pun belum tentu mau. Dan di sisi lain ini Korea kan secara fisik agak kurang, sering cedera. Terus main di Liga Inggris yang benar-benar menuntut fisik yang oke banget. Gimana itu? Anyway, untuk penggantinya Inter sedang memantau Orsolini. Orsolini ini pemainnya Bolonya, cukup sering merepotkan Inter. Jadi aku cukup semangat juga sih. Yang penting nggak cedera aja, yang penting bisa disuruh main. Itu yang paling penting kan. Nah, kemudian apalagi ya? Sekarang kita bahas soal Skriniar langsung aja, karena mungkin ada yang lain tapi aku lupa. Langsung aja kita bahas soal Skriniar. Mungkin kawan-kawan udah tahu bahwa ada perbedaan pendapat antara tim medis Inter dengan tim medis Slovakia. Yang intinya dari pihak Inter bilang itu lebay gitu, sedangkan dari Slovakia bilang wah ini berat, ini serius, ini cederanya. Nah, seperti menabur garam di atas luka, si Skriniar ini dia malah meeting dengan ini tim medisnya PSG, Pak. Padahal sebelumnya kan katanya wah saya 100% profesional. Ya memang betul nggak ada larangan buat ketemu siapa aja, apalagi itu kan dia ketemunya itu pas dalam perjalanan menuju ke timnas kan. Itu pun ke timnas itu dia cuma say hello aja sama teman-temannya, habis itu langsung balik lagi. Katanya ternyata dia ada di tour ke Prancis, ke Paris, ketemu sama tim medis PSG. Nah ini kan apa ya, kurang etis aja gitu. Dia itu kan baru jadi pemain PSG musim depan, bukan sekarang. Sekarang ini statusnya masih pemain Inter. Ngapain ketemu sama tim medis tim lain kan? Ini ibaratnya kayak orang mau cerai, oke kita cerai tahun depan. Belum cerai tapi dia udah jalan-jalan sama ininya, calon suami barunya. Kalau calon suami ini kan calon istri barunya kan gitu. Nah inilah yang bikin manajemen kesel. Dan kabarnya dari internal ruang ganti Inter juga mulai banyak yang nggak respect sama Skriniar. Ya gimana, awalnya dia dielulukan sebagai calon kapten masa depan kan, tapi sekarang jadi begini. Nah yang menarik itu gimana sikapnya Kurvanort, karena Kurvanort ini kan yang banyak dibilang munafik, Pak. Karena dulu Lukaku dijual ke Chelsea, mereka ngamuk-ngamuk kan, sampai muralnya Lukaku dicoret-coret, dihapus lah segala macam. Padahal Lukaku memang dia ya pergi dari Inter, tapi at least dia mendatangkan profit yang gede banget kan. Berapa itu? Hampir 100 juta kan. Sedangkan Skriniar ini kita benar-benar zong, nggak dapat apa. Bandingkan dengan si Bremer sama Torino, dia sudah agree bahwa musim depan akan pergi, tapi sebelum pergi dia tanda tangan perpanjangan kontrak supaya si Torino-nya dapat duit. Kan lumayan, si Torino dapat duit 40 juta loh dari Bremer. Sedangkan kita pemain sekelas Skriniar kita sama sekali nggak dapat apa-apa. Ada mereka nyalan, wah ini salahnya manajemen. Menurutku ya ada porsi salah manajemen memang, tapi bukan sepenuhnya juga. Karena waktu itu sinyalnya Skriniar itu bilang bahwa dia mau menandatangani perpanjangan kontrak gitu. Sedangkan Skriniar kan udah tahu kemampuan finansial Inter itu seberapa. Ya menurutku kalau memang gitu janganlah kasih janji-janji palsu gitu loh, jangan kasih PHP kan. Nah sekarang ini yang lucu, gimana kalau misalnya beneran cederanya dia itu serius. Aduh agak geruduk-geruduk, Pak.
kalau misalnya beneran serius cederanya, sedangkan dia sama PSG itu kan baru pre-agreement, belum kontrak resmi. Kalau misalnya gara-gara cederanya parah, terus PSG membatalkan kontraknya, nah gimana? Betapa malunya dia nanti kan. Ini menarik, kita tunggu aja kelanjutannya bagaimana, karena si Skriniar juga sudah di Instagramnya dia bilang, selama ini saya sudah mengikuti semua arahan dari tim medis Inter. Loh, yang jadi masalah kan bukan itu, bukan apakah dia mengikuti arahan atau enggak, tapi kenapa dia bikin pertemuan dengan ini tim medis tim lain gitu loh. Apalagi sekarang PSG sudah tersingkir dari Liga Champions, sedangkan Inter masih bertarung di Liga Champions. Jangan-jangan Skriniar sudah mulai konflik batin ini. Udah itu aja dulu. Sampai jumpa, mungkin nanti malam aku bikin konten lagi ya. Untuk untuk pagi ini dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.